Kita lihat perkembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Satu sekolah apa gabung-gabung? Marketing. Jelas saya sudah dapat es ini. Minum es. Haus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang sisi gelap keluarga. Kita tahu bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri, kemudian ada anak. Ya. Nah, ketika mereka baru membangun keluarga, mereka sepakat untuk menikah dan tinggal bersama. Nah, mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai keluarga di dalam studi sosiologi dan antropologi. Kenapa studi keluarga ini menjadi penting? Karena banyak sekali isu-isu dan persoalan yang muncul. Misalkan berbicara tren keluarga sekarang, ya, bahwa ada beberapa pergeseran. Contoh, ya, pasangan muda-muda sekarang tidak mau lagi tinggal bersama orang tuanya. Mereka ingin tinggal sendirian, ya, tinggal di perumahan, kemudian membangun keluarga sendiri. Ya. Walaupun masih ada juga beberapa keluarga yang menganut sistem tradisional atau yang kita kenal dengan extended family. Cuman yang ingin saya bahas kali ini adalah bagaimana sisi gelap keluarga. Kita tahu bahwa keluarga ini kan dianggap sesuatu yang positif. Kenapa? Karena keluarga ini merupakan institusi sosial, ya, yang berfungsi sebagai alat reproduksi manusia. Ya. Jadi orang lahir, ya, tumbuh besar itu dari sebuah keluarga. Ya. Walaupun, ya, beberapa tradisi bahwa keluarga itu dilahirkan dari sebuah pernikahan, ya, ada juga orang yang memang tidak menikah, ya, dia membangun keluarga sendiri, ya. Misalkan kita lihat tren perubahan di masyarakat maju di Eropa, ya, walaupun dia tidak menikah, ya, dia tinggal bersama, punya komitmen, ya, bagi negara itu sudah dianggap sebagai sebuah komitmen untuk menikah. Tapi menariknya begini, kalau kita bicara tentang sisi gelap keluarga, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di dalam keluarga. Misalnya, ya, ada kekerasan, ya, baik itu kekerasan verbal, kekerasan fisik, ya, kekerasan seksual, ya. Nah, ini yang muncul di dalam keluarga. Kemudian ada juga perceraian, ya. Jadi perceraian juga menjadi isu besar, bagaimana institusi keluarga itu mengalami instabilitas. Ya, banyak orang tidak lagi percaya pada institusi keluarga, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menikah, ya, atau kita kenal dengan jomblo forever, ya. Mereka, ya, jomblo selamanya, gitu. Nah, kemudian juga persoalan lain yang muncul selain perceraian, kalau kita lihat kekerasan pada anak, ya. Ini juga menjadi isu penting, ya, bagaimana sebuah keluarga memperlakukan anak itu sangat penting, ya. Karena di beberapa kasus justru yang banyak melakukan kekerasan itu adalah orang yang memang di dekat anak, ya, termasuk ibu, kemudian suami, ya. Ini yang seringkali terjadi di masyarakat kita, ya. Kemudian yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu persoalan incest, ya. Jadi incest ini adalah hubungan yang dilakukan dalam satu darah, ya. Misalkan perkawinan antara kakak dan adik kandung, ya. Ini walaupun jarang terjadi, tetapi terjadi di masyarakat kita. Yang pertama bicara tentang kekerasan, ya. Ya, tentu menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu rumah, ya, kemudian mendesain sebuah hidup baru, ini bukan persoalan yang sangat sederhana, ya. Tetapi sebaliknya ini sangat kompleks, sangat complicated. Bagaimana dua orang ini harus menegosiasikan, ya, sifat dan karakter masing-masing, ya, entah itu pihak perempuannya maupun dari pihak laki-lakinya. Jadi
beberapa hal penting yang sebenarnya bisa menentukan bagaimana keberlangsungan keluarga itu. Misalkan kalau bicara persoalan karakter ya. Jadi kadang karakter ini datang dari bawaan ya, sulit untuk kita ubah ya pada orang lain ketika itu memang bawaan kita ya. Nah, bagaimana dua karakter misalkan berbeda hidup dalam satu rumah ya, pasti negosiasinya sangat alot ya. Yang satu misalkan karakternya agak keras, yang satu juga lebih keras. Nah, akhirnya sama-sama keras, yang muncul adalah api ya. Ada juga misalkan karakternya keras, yang satu lembut, ini agak mulai bisa saling memasuki ya. Jadi saya melihat bahwa perbedaan karakter itu menjadi pemicu dari terjadinya kekerasan ya. Misalkan perempuannya nggak mau mengalah gitu ya, karena perempuan kita tahu selalu membenarkan diri ya, nggak pernah salah emang perempuan itu ya, dan nggak perlu disalah-salahin ya. Kalau laki-laki memang banyak salahnya ya. Ini saya lihat bahwa perkelahian itu disebabkan oleh perbedaan karakter ini. Nggak ada yang mau mengalah ya. Kalau misalkan ada yang mau mengalah, saya kira rumah tangganya mungkin agak lebih hadam, lebih kalem ya. Nah, yang kedua ya, kalau tadi ada perbedaan karakter, kemudian perbedaan prinsip ya. Nah, ini kadang-kadang prinsip juga ada yang berbeda ya. Ada perbedaan-perbedaan stressing, misalkan ketika suami istri itu dalam merespon sesuatu atau membuat keputusan ya. Misalkan yang satu prinsipnya sulit untuk sharing ya, satu terlalu banyak sharing. Nah, ini bagaimana menegosiasikan ini? Kalau kita gagal pasti akan muncul konflik, muncul perkelahian ya, muncul kekerasan ya. Jadi ada karakter, kemudian ada prinsip ya. Kemudian kekerasan juga ditimbulkan oleh ketidakdewasaan ya. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari karakter atau tidak ya. Jadi kadang-kadang orang mungkin lebih ke sifat ya. Ini persoalan sifat. Jadi ada yang sifatnya pemarah, kemudian ada juga yang pemaaf ya, ada yang agak moderat ya. Nah, kalau misalkan sifat amarah ini sulit kita ubah ya, pasti ya didorong oleh persoalan-persoalan yang kita hadapi di keluarga ya, cepat sekali laki-laki itu ringan tangan, suka mukul ya, suka melempar ya. Ada juga perempuan yang begitu, tidak hanya laki-laki. Ada kadang-kadang perempuan dia sangat keras, kemudian dia juga main pukul ya. Ini yang muncul di keluarga, banyak tipe-tipe ini. Jadi karakter ya agak mirip lah dengan sifat ya, karakter, kemudian prinsip, sifat ya, apalagi yang memunculkan kekerasan ini. Perbedaan kultur ya, saya kira cultural differences ini juga sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana keluarga itu bisa survive ya. Di dalam satu wilayah saja ya, ketika beda suku ya, kadang-kadang ini menjadi isu sensitif ya. Bagaimana misalkan teman-teman kita dari Jawa, kemudian teman-teman kita dari Lombok ya, mereka pasti punya perbedaan-perbedaan di dalam menyikapi ya. Jadi kan worldview mereka ini sangat berbeda ya, ketika mereka terbentuk dari sebuah lingkungan ya. Baik itu di Jawa maupun di Lombok, ini memang sedikit berbeda ya. Atau misalkan Makassar dengan Dayak ya, pasti juga berbeda, Madura apalagi ya. Nah, cultural differences ini saya lihat juga punya peran penting ya, bagaimana men-set up sebuah keluarga yang stabil ya. Dan tentunya perbedaan-perbedaan ini saya lihat sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan dengan baik ya bisa menjadi potensi, tetapi kalau nggak bisa kita manfaatkan ya bisa menjadi isu yang sangat berbahaya kalau saya lihat ya. Kemudian kekerasan juga muncul ketika ada satu pihak yang tidak dipuaskan ya. Ini seringkali kadang saya lihat seringkali muncul begitu, merasa tidak dihormati, tidak diperlakukan semestinya, tidak dihargai ya.
pasti akan muncul kemarahan, muncul kekerasan. Ya, ini yang terjadi di keluarga, baik itu di pihak laki-laki maupun perempuan. Tapi kadang-kadang laki-laki lebih parah ya, kalau sudah memukul, kalau sudah melempar. Ini saya kira peringatan buat kita semua bahwa sebagai laki-laki kita perlu menjaga diri. Ya, bagaimanapun kaum perempuan tidak bisa kita jadikan objek kekerasan. Saya perhatikan begini, khususnya di dalam masyarakat Sasak ya, bahwa kita jarang sekali menunjukkan keharmonisan di depan anak ya. Saya tuh selama hidup dengan keluarga ya, keluarga saya pribadi, bapak dan ibu ya, saya menyaksikan ya banyak juga kekerasan-kekerasan yang muncul di antara mereka ya, perkelahian, konflik ya. Justru keharmonisan itu yang nggak pernah saya temukan gitu. Jarang sekali mereka menunjukkan keharmonisan di depan anak. Justru yang dimunculkan adalah yaitu pola-pola kekerasan tadi ya. Misalkan makanan habis ya, bapak marah ya, lempar itu lempar ini. Kemudian ibu cemburu misalkan ya sama perempuan lain, marah ya. Ini dan sangat dan sangat tidak baik buat anak ya. Kita sebagai anak kadang-kadang melihat ini apa sih yang terjadi sama orang tua ini gitu ya. Ini persoalan keluarga. Nah tadi itu ya kekerasan. Kemudian selanjutnya sisi gelap keluarga itu adalah perceraian ya. Kita tahu bahwa perceraian ini kalau dalam konteks agama yaitu sesuatu yang sangat dibenci ya, tapi boleh ya, di Islam itu boleh. Kalau di Kristiani kan tidak boleh ya, pada prinsipnya kalau udah menikah ya disatukan ya, walaupun banyak juga yang bercerai ya, karena ini manusiawi saya lihat. Bagaimana misalkan suami istri yang sudah tidak cocok ya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ya, kalau misalkan satu-satunya jalan adalah dengan cara bercerai ya. Lalu agama tidak membolehkan ya, kamu tidak boleh bercerai ya, orang udah nggak cocok, sudah mau saling bunuh gitu, bagaimana mereka bisa hidup bersama ya. Kadang juga mungkin bagaimana memahami agama ini yang menjadi problem ya. Tapi di sisi lain ya, ketika agama membolehkan perceraian ya, banyak juga orang yang justru memanfaatkan agama itu sendiri ya, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi ya. Ini misalkan banyak terjadi di masyarakat kita ya. Di Lombok ya ada beberapa kasus ya, di daerah lain juga banyak ya, di Jawa, di Makassar, saya kira umum lah ya, bagaimana mereka terjadi, kalau di dalam sosiologinya Gideon itu disebut dengan serial monogami ya. Dia tidak poligami, tetapi ya kawin cerai nikah lagi, kawin cerai nikah lagi ya. Ini terus yang terjadi. Dan di Lombok sendiri kita tahu polanya. Jadi kalau musim panen itu biasanya musim orang kawin ya. Misalkan mau panen padi, kemudian panen tembakau ya, mereka kemudian siap-siap untuk kawin. Tapi kalau udah musim kering gitu ya, musim susah ya banyak perceraian yang muncul ya. Tapi saya yakin bukan hanya karena persoalan ekonomi. Nah, kita bicara tentang perceraian tadi itu, bahwa perceraian merupakan salah satu sisi gelap ya dari sebuah perkawinan. Apa sih faktor-faktor orang bercerai ya? Kadang bicara perceraian ini sesuatu yang sangat sulit ya. Ada hal-hal yang artinya begini, saya melihat ada orang bercerai karena dia memang suka bercerai ya, tetapi ada orang yang kena sebuah keadaan ya, sebuah keadaan kemudian itu yang membuat dia bercerai. Ini kita bisa baca ya. Tentunya misalkan salah satu penyebabnya adalah kedua pasangan ini tidak menghormati institusi keluarga ya. Mereka tidak respect terhadap keluarga yang mereka bangun. Misalkan sedikit-sedikit cerai, kawin lagi, berarti kan tidak ada respect terhadap institusi ini sendiri ya, al-usrah ya, keluarga ini nggak dihormati gitu ya. Itu saya lihat
Yang kedua ya tentu perceraian juga lahir karena ketidakcocokan ya. Jadi satu dan suami dan istri kena tidak cocok ya, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai ya. Sudah nggak ada nggak ada ruang lagi untuk kembali ya, mereka pasti memutuskan untuk bercerai. Perceraian juga bisa disebabkan karena faktor ekonomi ya. Kita tahu bahwa ketika misalkan faktor ekonomi menjadi penghambat untuk sebuah keharmonisan ya, pasti ada yang tidak tahan. Misalkan istri ya, istri penghabisannya besar misalkan ya, sementara penghasilan suami sedikit. Nah karena istri nggak tahan ya, dia pasti kabur ya, mencari kehidupan yang lain, meninggalkan suaminya. Apalagi misalkan suami ini nggak ada pekerjaan ya, nganggur gitu. Gimana kalau suami nggak ada kerjaan? How he care with his wife, how he care with his children ya. Bagaimana mereka peduli dengan istri, bagaimana mereka peduli dengan anak kalau mereka sendiri tidak punya pekerjaan. Nah ini yang seringkali muncul di masyarakat kita. Kalau misalkan salah satu, apalagi dua-duanya nggak kerja ya, kerjaannya di rumah ya berkelahi aja pasti itu ya. Nah ini yang saya lihat muncul di masyarakat kita, persoalan ekonomi ya. Yang keempat ya, faktor perceraian itu saya lihat karena intervensi keluarga ya. Ini seringkali kita temukan di masyarakat Sasak juga ya, bahwa bagaimana keluarga itu seringkali mengintervensi ya. Kalau misalkan dia tidak setuju sama menantunya ya, atau dia ada konflik sama menantunya, ya udah ini orang tua nih meracuni anaknya, macam-macam, sehingga anaknya juga ikut stres gitu, ikut stres sampai anaknya bercerai ya. Nah ini bahwa perlu diantisipasi. Perceraian juga disebabkan karena intervensi keluarga ya, terutama intervensi orang tua. Baiknya sih kalau saya lihat ya, emang orang tua nggak perlu ikut campur ya. Kalau terlalu banyak ikut campur juga kan bukan mereka yang menjalani ya. Nah selanjutnya perceraian juga disebabkan perselingkuhan ya. Jadi selingkuh juga bisa menyebabkan perceraian ya. Misalkan ketahuan pacaran sama yang lain gitu ya, ya udah kelahi nggak tahan akhirnya cerai ya. Nah ada juga faktor poligami ya. Jadi misalkan suami ini tiba-tiba nikah lagi gitu ya, tiba-tiba nikah lagi ya, melakukan poligami. Istri nggak tahan ya, istri tua sih utama yang pasti protes ya, dia nggak tahan akhirnya ya mereka bercerai ya. Ini yang saya lihat yang seringkali muncul di masyarakat kita. Apalagi ya faktor perceraian ya. Nah sisi yang lain dari sisi gelap keluarga itu, kalau kita lihat incest ya. Jadi incest ini adalah adanya hubungan darah ya di dalam proses transaksi seksualitas ya. Misalkan ya kita lihat ada orang tua yang memperkosa anaknya ya, ini kan incest ya. Ada juga yang nikah dengan keluarganya ya. Misalkan di Sulawesi kemarin ada beberapa kasus saya baca ya. Jadi adik kakak ini tiba-tiba melakukan hubungan dan punya anak, dia hamil ya. Dulu adiknya nikah sama orang lain, kemudian menjadi janda gitu ya, dia nggak tahan lihat adiknya disakiti, akhirnya dia justru menjadi suami gitu. Akhirnya mereka nikah, punya anak ya. Ya orang tua bingung, masyarakat juga bingung mau diapain gitu. Ini udah punya anak, udah mereka sepakat untuk menikah ya. Akhirnya terjadi proses incest tadi, hubungan darah ya. Atau kasus misalkan yang terjadi di Malang ya, saya pernah membaca kasusnya itu. Jadi bapak ini lama ditinggal sama ibunya, sama istrinya. Kemudian dia tinggal sama anak perempuannya ya. Dia tahu anak perempuan ini sudah punya pacar, tapi dia halangi terus untuk menikah. Akhirnya apa yang terjadi ya, dia memperkosa anaknya. Ini sangat sedih sekali ya, ini perilaku bejat ya dari sebuah institusi keluarga ya.
Uh, nah ini di Lombok saya kira jarang kita temukan ya kasus-kasus incest di Lombok ini. Mungkin ada pasti, tapi jarang kita temukan ya. Ya, termasuk di Indonesia juga hanya beberapa kasus. Ya, sisi gelap yang lain ya tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai kekerasan terhadap anak. Kita tahu bahwa cara mendidik anak ini sangat penting ya, karena bagaimanapun menjaga mental anak ya di sejak lahir ya, sejak dia kecil itu bisa mempengaruhi sikap dan karakter dia ketika dia dewasa. Kalau misalkan dari kecil kita terus melakukan kekerasan, memukul anak, nah ini yang kadang-kadang bisa merusak mental anak gitu ya. Apalagi di kultur Sasak ini saya lihat di desa-desa ya, kebanyakan di desa-desa kalau udah ibunya marah teriaknya satu kampung yang dengar ya. Dia manggil, dia teriak, dia pukul anaknya di depan orang lain. Nah ini kekerasan terhadap anak ini saya kira juga menjadi sisi gelap dari sebuah keluarga ya. Oke, saya kira itu pembahasan kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.